Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi saudara-saudara sekalian. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Saya minum dulu. Bahasan kita kali ini masuk lagi ke ranah politik. Kita lihat partai-partai warisan Orde Baru, yaitu Golkar, PDIP, dan P3. Inilah yang berlaga selama Orde Baru. Bagaimana mereka di alam reformasi? Ya, kita tahu pada tahun 1999 setelah Soeharto dipaksa lengser oleh kekuatan reformasi di bawah Amin Rais bersama mahasiswa. Nah, kita melihat bahwa pada pemilu pertama itu yang diselenggarakan oleh pemerintahan PJ Habibie, yang laporannya ditolak di MPR sehingga tidak mau lagi mencalonkan diri. Maka kita melihat pada pemilu pertama tahun 1999 itu ada 48 partai politik yang ikut berlaga. Dan apa yang terjadi kemudian, bagaimana hasilnya, mari kita lihat. Pada pemilu pertama itu PDIP langsung mengambil peran, melompat dari keadaan yang mengenaskan pada masa Orde Baru itu yang tidak pernah mencapai 100 kursi. P3 juga mirip, tapi P3 selalu lebih besar dari PDIP. Dan kita tahu bahwa pada saat itu PDIP langsung mengalahi Golkar, langsung menjadi pemenang pada pemilu pertama itu di era reformasi dengan meraih suara 35.689.073 atau 33,74% suara diraihnya. Sedangkan Golkar berada di peringkat kedua dengan 23.741.749 suara atau 22,44%. PDI memiliki 153 kursi dan Golkar mendapatkan 120 kursi. Ini berkat kepiawaian Akbar Tanjung menyelamatkan Golkar dari tuntutan reformasi yang sebetulnya kalau tidak ada orang semacam Akbar Tanjung yang begitu piawai itu, bikin konvensi dan lain sebagainya yang membuat Golkar gegap gempita dan tidak sampai dibubarkan seperti PKI dengan kejahatan politiknya. Padahal tuntutan reformasi saat itu bisa sampai ke sana kalau tidak cepat-cepat diselamatkan. Kemudian tempat ketiga diraih oleh PKB, partai yang dipesut oleh Gus Dur, 13.336.982 suara atau 12,61%. Dia mendapatkan 51 kursi. Sedangkan P3 langsung melorot di bawah PKB yang tiba-tiba tampil lebih gegap gempita daripada P3, dan P3 meraih 11.329.905 suara atau 10,71%.
mendapatkan 58 kursi di DPR. Sedangkan PAN yang dipersut oleh Amin Rais dan kawan-kawan sebagai anak kandung reformasi mendapatkan 7.528.956 suara atau 7,12% suara, dan mendapatkan 34 kursi. Sedangkan PBB, di mana Yusril berada di situ, mendapatkan 2.049.708 suara, 1,93%. Dan Partai Keadilan Sejahtera jauh di bawah, padahal ini juga bagian dari anak kandung reformasi. Tapi pada pemilu pertama itu tidak mampu meraih suara signifikan. Bagaimana bandingannya dengan pada masa akhir Jokowi tahun 2024? Nah, kita lihat PDIP melorot juga suaranya, kehilangan 10 juta. Dia mendapatkan 25.387.279 suara atau 16,72%. Jadi melorot dari 33,7% di awal reformasi, dan setelah reformasi berjalan lebih dari 25 tahun, ya cuma mendapatkan 16,72%. Ini boleh dibilang berkat gempuran Jokowi yang luar biasa, yang tiba-tiba memusuhi Megawati Soekarno Putri yang tidak mengizinkannya untuk tampil lagi untuk mendapatkan tiket periode ketiga atau tambahan waktu. Dan ini membuat Jokowi cepat-cepat putar haluan dan mengambil banyak partai lain termasuk Golkar. Ya, Golkar meraih 23.208.654, 15,29%. Tempat ketiga diraih oleh Gerindra yang sempat jadi Menhan pada pemerintahan Jokowi yang terakhir, meraih 20.071.708 suara atau 13,22%. Sedang PKB berada di tempat keempat, 16.115.655 suara atau 10,62%. Dan Nasdem, partainya Surya Paloh, yang juga akhirnya bergesekan dengan Jokowi dan melawan pada saat-saat akhir, mendapatkan 14.660.516 suara atau 9,66%. Dan PKS mendapatkan 12.781.353 suara, 8,4%. Relatif stabil selama berkali-kali pemilu, relatif stabil di situ dan tidak bisa mengangkat lebih besar lagi suara, tidak mampu meraih suara dari tempat lain yang bukan dari kalangan Islam. Sedangkan Demokrat meraih 11.283.160 suara, 7,43%. Partai yang dianggap sebagai partainya SBY, walaupun bukan dia pendirinya, tapi identik dia dengan SBY dan keluarga SBY, dan kemudian dia digempur pada pemerintahan terakhir Jokowi lewat Muldoko, tapi tidak menyerah sampai akhirnya masuk kolam menjadi berudu juga, tapi karena punya perlawanan yang seperti itu, dia masih meraih 7,43% suara. Rakyat masih punya simpati dengan perlawanannya itu. Sedangkan PAN meraih
10.984.003 suara, 7,24%. Ini setelah PAN di bawah Julhas memecat Amin Rais dan ya seorang pendiri PAN dipecat oleh mantunya sendiri untuk meraih ridho Jokowi, dan ini masih beruntung masih bisa mendapatkan 10.984 suara, lebih 7,24%. Sedangkan P3 anjlok, ya, dia meraih 5.878.000 suara, 777 atau 3,87%, artinya tidak masuk electoral threshold. Partai Warisan Orde Baru ini menjadi yang paling jelek nasibnya di era reformasi, sehingga tidak masuk electoral threshold. Ini akibat mencari ridho Jokowi, di mana Jokowi memasang PLT Ketua Umum P3 di situ Mardiono, yang kemudian memecat orang-orang baik dari P3 sehingga P3 kehilangan dukungan umat. Saya sudah menyatakan ya beberapa kali bahwa P3 akan dihukum umat karena kelakuannya itu, tapi mereka tidak mau mendengar. Sama seperti PBB yang dihukum umat karena kelakuan para petingginya, sehingga dia tidak mendapat simpati dari rakyat yang menganggap sama saja dengan partai lain yang sekuler atau yang anti rakyat. Sedangkan PSI yang memang diusahakan sedemikian rupa, didukung sedemikian rupa oleh Jokowi sebagai presiden yang berkuasa, itu meraih luar biasa juga, walaupun tidak masuk electoral threshold. Dia mencapai 4.360.000 suara, 169 atau 2,80%. Ini tidak masuk electoral threshold. Perindo nasibnya sama, mendapat 1.955.154 suara, 1,29%. Ini partainya Haritanu Sudibyo ini tidak pernah bisa besar, walaupun dana yang dimilikinya sangat besar dan sudah masuk kemana-mana, ingin meraih partai umat Islam dengan bergaya si pitung, tapi tetap orang tahu bahwa dia bukan dari situ. Lalu Gelora, nah ini mendapat 1.281.991 suara, 0,84%. Ini juga yang dihukum umat. Ini ada Anies Mata bersama Fahri Hamzah di situ. Fahri Hamzah yang ketuk palu menghancurkan KPK, merevisi undang-undang KPK lewat ketukan palu Fahri Hamzah, dan ini partainya dihukum umat, tidak masuk electoral threshold, cuma 0,84%, partai 0, yang juga bernasib sial adalah Hanura. Hanura cuma meraih 1.094.588 suara, 0,72%. Partai yang dibesuk oleh Wiranto ini bersama Puan Bawazir yang saat itu kecewa kepada Amin Rais, kemudian bikin partai ini. Awalnya lumayan baguslah, ini bisa meraih suara, bisa punya suara di DPR dan lain sebagainya, dan jadi menteri Wirantonya. Tapi selama masa Jokowi juga tidak mendapat perlakuan yang baik dan terus dikuyok-kuyok. Akhirnya Hanura, ya, Wiranto harus menyerahkan kepemimpinan itu kepada Osman Sabta Odang, yang sebetulnya orang hebat dan punya nyali, tapi dia tidak bisa mendapatkan orang-orang yang bagus untuk membesarkan partai ini. Padahal partai ini pada pemilu tahun 2019, ya, Hanura masih meraih suara 3.708.258 suara, 1,54%. Jadi bukan partai 0, tapi masih punya 1,54% suara. Tapi
pada pemilu terakhir di masa Jokowi malah lebih anjlok lagi meskipun punya fasilitas premium dan tidak dikuyo-kuyo. Tapi kemampuan ini, kemampuan orang-orangnya yang terlihat tidak terlalu antusias untuk membesarkan partai, tidak punya strategi yang bagus, tidak punya pendekatan terhadap tokoh-tokoh Islam dan lain sebagainya, membuat partai ini langsung kuntet dan tidak bisa lagi besar. Dan mungkin tahun 2029 kalau tetap dengan gaya seperti ini, dia akan benar-benar habis. Kemudian masih ada Partai Buruh yang mendapatkan 972.910 suara, 0,64, yang artinya tidak mendapat simpati rakyat. Sedangkan Partai Umat, partainya Amin Rais, setelah dipecat oleh Julhas dari PAN, juga tidak mendapat suara yang bagus. Cuma 642.545 suara, 0,42%. Tapi ini bukan zamannya Amin Rais lagi, wajar-wajar saja, dan sebetulnya dia harus menjadi tokoh politik saja yang diam, yang mengatur strategi supaya orang-orang datang konsultasi kepadanya. Kemudian PBB, ini PBB juga adalah partai yang dihukum umat, cuma mendapatkan 0,32% suara atau 484.486 suara. Ini sangat mengenaskan. Ya, sebelumnya sama saja tidak masuk electoral threshold, dan ketika mau pemilu 2024 itu dia dipersulit sehingga hampir tidak bisa ikut pemilu, dan Yusril harus menggunakan kemampuannya di pengadilan untuk membuat partai ini bisa ikut. Saudara-saudara sekalian, ini cuma pengantar, nanti kita utak-utik, kita preteli lagi satu persatu dengan lebih detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.